Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 7, ayat 10-17, yang berbunyi demikian. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu, sampai ia tahu menolak yang jahat, dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat, dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti, akan ditinggalkan kosong. Saudaraku, Ahaz Raja Yehuda, diserahkan oleh Tuhan ke tangan Raja Pekah, Efraim, dan Raja Rezin, Syria, karena dia telah mendurhaka kepada Tuhan, dengan menyembah Baal, menajiskan bait Allah, dan memasukkan agama kafir Damsyik ke Yehuda. Dalam strategi politik, Ahaz menolak bersekutu dengan Raja Pekah dan Rezin, untuk melawan Asyur. Karena penolakan itu, Pekah dan Rezin menyerang Yerusalem. Dari hitung-hitungan militer, Yehuda tidak akan mungkin dapat mengalahkan dua kerajaan itu. Hal ini membuat Raja Ahaz berencana, untuk meminta bantuan kepada Asyur, sebagai bangsa adikuasa ketika itu. Dalam kepanikan Raja Ahaz, menghadapi perlawanan dari Pekah dan Rezin, Tuhan mengutus Yesaya untuk menemui Ahaz. Tuhan bersabda kepada Raja Ahaz, supaya tenang, dan hanya bersandar kepada Tuhan saja, sebab kedua musuh yang sedang dihadapinya itu, hanyalah seperti puntung kayu yang berasap, yang hampir padam bara apinya. Raja Ahaz diyakinkan, bahwa Tuhan, Allah Daud, akan meneguhkan tahta kerajaan Daud. Dalam ayatnya yang ke-10-13, Tuhan kemudian melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, melalui Yesaya, bahwa Tuhan akan meneguhkan keturunan Daud, dan untuk meyakinkannya, dia ditawarkan untuk meminta suatu tanda dari Tuhan. Dikatakan kepadanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Hal ini memperlihatkan, bahwa Tuhan dapat berbuat apa saja, kalau Dia meminta suatu tanda, sebab kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan berkuasa, mulai dari tempat yang paling bawah di dunia orang mati, dan sampai tempat paling atas. Hal ini memperlihatkan kesungguhan Tuhan, pada perjanjiannya untuk meneguhkan keturunan Daud. Namun, Raja Ahaz dengan elegan dan munafik, menolak, dengan mengatakan, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan.
Jawaban ini kelihatannya rohani, tetapi di balik jawaban ini adalah suatu ketidakpercayaan kepada Tuhan. Dan jawaban ini juga memperlihatkan Raja Ahaz yang mengeraskan hatinya untuk mau bertobat berbalik kepada Allah. Ahaz lebih percaya kepada pikirannya sendiri dengan strategi perangnya untuk meminta bantuan kepada Raja Asyur. Dalam ayat yang ke-13-16, di sini Yesaya memperlihatkan kekesalannya atas penolakan tersebut dengan mengatakan bahwa dia hanya melelahkan para nabi utusannya dan juga Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan bertindak untuk membuat suatu tanda yang nyata dengan kelahiran seorang anak laki-laki dari seorang perempuan muda dan menamakannya Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Anak itu akan dibesarkan dengan makanan yang lezat dan bergizi, yaitu dadih dan madu, dan anak itu akan dibesarkan dengan pengajaran yang benar, untuk dapat menolak yang buruk, dan memilih yang baik. Sehingga melalui anak itu nantinya, Tuhan akan memimpin suatu bangsa yang takut akan Tuhan, suatu bangsa yang dipelihara Tuhan dengan ajaib. Dalam Perjanjian Baru, nubuatan ini, tentang tanda Immanuel, secara langsung dihubungkan dengan kelahiran Yesus Kristus dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23-25. Sementara itu, Tuhan akan memperlihatkan bahwa ternyata keputusan politik Raja Ahaz itu terbukti salah. Walaupun kedua raja yang ditakuti oleh Raja Ahaz itu nantinya akan kalah, namun dengan keputusan politiknya membuat Asyur sebagai penolong justru membuat kehancuran penderitaan yang jauh lebih dalam lagi. Melalui cerita dalam ayat Alkitab ini, kita dapat merenungkan beberapa hal, yaitu: yang pertama, Raja Ahaz menjadi gambaran dari orang menolak didikan Tuhan. Tuhan mengetahui kekhawatirannya dan kelemahannya, dan Tuhan bersedia memberikan jalan keluar atas masalah hidupnya, akan tetapi dia menolak dan lebih mempercayakan hidupnya pada pengertiannya sendiri. Bahkan, dia bukan hanya menolak Tuhan, tetapi dia juga menganggap rendah didikan Tuhan. Apa yang kita pikirkan baik, belum tentu itu baik dalam pandangan Tuhan. Maka dari itu, kita selalu membutuhkan bimbingan dan pengajaran Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita mau mempercayakan hidup kepada Tuhan? Jika kita mau, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Yang kedua, Allah yang peduli. Jika melihat dosa-dosa Ahaz, yang menyembah Baal, mencemarkan bait Allah, dan juga yang memasukkan agama kafir ke Yehuda, tentunya dia adalah orang yang layak mendapat murka Tuhan. Namun di sini, kita dapat melihat sisi lain dari Tuhan, yaitu kepeduliannya menuntun Raja Ahaz ke jalan yang benar, untuk mempercayakan dirinya kepada Allah. Tetapi hati Raja Ahaz yang sudah mengeras, menolak kasih Tuhan. Demikianlah kepedulian Allah bagi keselamatan dunia ini. Jika melihat dosa dan kejahatan manusia, sudah selayaknya Tuhan murka, tetapi yang Dia tujukan adalah kepeduliannya bagi kita, orang berdosa. Dia merendahkan dirinya, mengorbankan anaknya yang tunggal, dan menawarkan keselamatan bagi kita, yang mau percaya kepadanya. Tuhan tidak menjauhkan dirinya dari kita, Dia selalu ada bersama kita, menawarkan keselamatannya. Jika kita tahu betapa pedulinya Tuhan bagi orang berdosa, apalagi jika kita mau hidup dalam tuntunan Tuhan, kita tentunya semakin yakin bahwa Allah senantiasa membuka jalan dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang dinubuatkan dalam nas ini telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini menjadi tanda yang nyata dan menjadi bahagian dari sejarah hidup manusia. Tuhan Yesus adalah tanda yang kelihatan dari kasih dan kebesaran Tuhan dalam dunia ini untuk menuntun manusia dalam ketakutan dan penderitaannya akibat dosa. Di dalam iman kepada Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan ketenangan bahwa Tuhan adalah Immanuel, yaitu Allah beserta kita.
Tuhan bukanlah Allah yang jauh dari hidup kita. Dia ada beserta kita, sebagai gembala yang setia menuntun kita. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.